Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka al-halimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja dan puji hanya milik Allah yang dengan rahman dan rahimnya hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melakukan beragam aktivitas apa yang kita mau. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena aktivitas yang kita lakukan adalah aktivitas untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan mudah-mudahan mendekatkan diri kita kepada Allah, Allah pun mau dekat dengan kita. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan, kita haturkan kepada manusia pilihan Allah, kekasih Allah yang telah mengangkat umat manusia, yang telah mengajarkan umat manusia minad dulumati ilan nur, dari yang tadinya jahiliyah kini menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya hingga ajal menjemput. Harapan besar kita di yaumul qiyamah kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Al-Murtadha, bil khusus ketuanya yaitu Ustadz Zulkarnain. Mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan, Allah berikan umur panjang, bukan saja sehat tapi afiat, bukan saja umur panjang tapi dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada seluruh jamaah, para pinisepuh, para tokoh, para alim, para ulama, para asatid, yang mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak merasa hormat dan takdim saya. Mudah-mudahan kita semuanya, seluruh jamaah baik bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah senantiasa terima amal ibadah kita, dan saum yang kita sudah jalani selama 6 hari yang sudah kita lewati menjadi saum yang terbaik dibandingkan dengan saum-saum di tahun lalu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 binatang yang memberikan kepada kita pembelajaran, dan binatang ini berpuasa. Satu binatang ini adalah binatang berbisa, namanya ular. Ular ini kalau habis makan dia berpuasa sambil ngadep matahari. Dia nggak makan, nggak minum, diam aja. Makanya kalau nangkep ular kalau habis makan itu pasti gampang. Kenapa? Bisa bergerak. Ya. Cuma nih kalau yang namanya ular, meskipun habis berpuasa nggak berubah, tetap ular. Nah, ini pelajaran yang Allah berikan kepada kita. Jadi habis makan rebahan, nah itu ular. Makanya kalau ada orang habis makan rebahan, lu kayak ular aja, nah gitu kan. Yang kedua, ulat. Tahu ulat? Kita ngelihatnya aja nggak ngapa-ngapain, main injak aja tuh ulat. Betul gak? Itu ulat kita lihat pagi itu daun masih utuh, begitu sore itu daun habis dimakanin sama ulat. Dan lihat, karena ulat itu sadar seringkali merusak, seringkali membuat orang menjadi takut dan jijik, dia berpuasa. Tapi bedanya dengan dengan ular, ulat ini berpuasa setelah sekian lama berpuasa, tidak makan, tidak minum, dia bukan jadi ulat, tetap ulat, tapi berubah menjadi kupu-kupu. Nah, kita mau milih jadi ulat apa jadi ular?
Hah? Nasab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah dari dua binatang ini yang memberikan pelajaran kepada kita. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Binatang ini menjadi nasihat kepada kita. Padahal kita ini meskipun binatang, kita ini sebutannya adalah al-hayawanun natik, binatang atau hewan yang punya akal pikiran. Sehingga kita kalau tidak berpuasa, kita memang persis seperti binatang. Apa jadi makan? Jauh lebih rakus dibandingkan ulat. Kalau ulat, dia kalau makan hanya daunnya saja. Kalau memang dia makan buah, ya buahnya saja. Dia nggak merambat sampai ke pohon-pohonnya, sampai ke tanah-tanahnya, enggak. Itu kalau orang Pak masuk kebun orang, tanahnya diambil, pagarnya diambil, pohonnya diambil, buahnya apalagi. Nah itu manusia. Nah sebab itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi menyampaikan kepada kita bahwa man kana khairan min amsihi fahuwa rabihun wa man kana syarran min amsihi fahuwa mal'unun wa man kana mithla amsihi yauman mithla amsihi fahuwa magbunun. Orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia termasuk orang yang rugi. Orang yang hari ini lebih buruk dibandingkan dengan kemarin, dia termasuk orang yang celaka. Dan orang yang beruntung adalah orang yang hari ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kemarin. Nah sahabat itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saum yang Allah turunkan, Rasulullah ajarkan, dan kemudian wariskan kepada para ulama, yang ulama disampaikan kepada kita agar kita ini keluar. Jangan sampai setelah saum, setelah siam itu nggak ada perubahan apa-apa. Sebab itulah dengan datangnya siam, ibadah siam yang kita lakukan, apalagi bukan hanya sehari dua hari, tapi 1 bulan. Kita ini harusnya setelah siam maka ada yang namanya Idul Fitri, dan Idul Fitri itu terjadi pada bulan Syawal, bukan pada bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Syawal itu adalah bulan kemenangan. Kenapa? Karena kita sudah mampu merubah tentang sikap dan perilaku kita. Tapi mari coba kita merenung, sudah berapa lama puasa yang kita lewati? Apakah puasa yang kita lalui yang mungkin sudah ada 40 kali, 50 kali, 60 kali, apakah itu sudah membawa dampak perubahan terhadap sikap dan perilaku kita? Kalau itu tidak membawa dampak, maka kita tak ubahnya seperti ulat yang habis makan dia puasa, setelah dia puasa tetap menjadi ular. Dan ular itu ketika dia mengeluarkan bisanya, dia pasti mematikan. Jauh lebih mematikan bisa yang ada pada diri manusia. Kenapa? Karena itulah maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita disenangi bukan saja oleh manusia tapi oleh makhluk yang lain dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkannya risalah siam di bulan Ramadan. Dan Ramadan ini sendiri ini memiliki hikmah di balik kenapa disyariatkannya siam di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu sendiri mengandung makna dari kata romida, artinya panas menyengat, artinya membakar. Membakar apa? Membakar dosa-dosa yang kita lalui. Dengan ibadah siam harusnya itu terbakar dosa-dosa kita di masa lalu, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang baru. Makanya kenapa ada sebuah tradisi, habis kita puasa kemudian diakhiri dengan takbir, besok harinya kita mengucapkan minal aidin al faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dan itu Pak, meskipun kita nggak salah, minta maaf juga. Itu adalah sebuah tipikal karakter manusia
yang senantiasa rendah hati, dan orang itu senang. Tidak ada yang tidak senang dengan orang yang memiliki akhlakul karimah, sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, dan juga abu-abu yang lainnya itu begitu sangat mengagumi dan juga begitu sangat mencintai Rasulullah, meskipun dia memang tidak mampu diwujudkan terhadap kekaguman akan sikap dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah siam yang kita lakukan itu bukan hanya sekedar memindahkan makan dari siang ke malam, tapi ibadah siam memang sebagaimana yang memang disyariatkan oleh Allah. Siam ini memiliki nama lain, namanya al-imsak. Apa itu? Menahan. Apa yang ditahan? Selain menahan lapar dan haus, kita pun menahan agar kita jangan sampai layaknya menjadi binatang. Karena kalau kita binatang, Pak, rakus, apa saja dimakan. Manusia ini jauh lebih rakus dibandingkan binatang kalau kita tidak dikendalikan oleh puasa, yang memang dengan puasa ini kita mengendalikan yang namanya nafsu. Manusia ini ketika masih hidup, ada 3 makhluk yang berada pada diri manusia yang memang sudah Allah ciptakan. Apa makhluk itu yang terdapat pada manusia yang masih hidup? Yang pertama namanya jasad. Jasad ini Allah ciptakan, dan jasad ini akan mati kalau tidak dimasuki oleh jasad yang lain, namanya makanan, materi namanya. Tapi kalau kemudian jasad terus-terusan menerima suplai makanan, maka lambat laun itu yang namanya nafsu tambah besar, tambah tak terkendali. Kenapa? Karena biasanya orang yang selalu memikirkan makan, biasanya dia tidak akan pernah memikirkan orang lain. Kepedulian itu sangat lemah, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Makanya muncul tipikal binatang yang rakus, meskipun dia hidupnya hanya sebentar. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada makhluk yang kedua yang memang Allah ciptakan bagi manusia yang masih hidup. Apa makhluk yang kedua? Namanya ruh. Ruh ini adalah makhluk Allah yang memang disatukan dengan jasad. Ketika bersatunya jasad dengan ruh, maka akan Allah ciptakan makhluk yang ketiga, namanya jiwa. Dalam bahasa Arab namanya nafs atau nafsu. Makanya lihat, orang yang memang dirinya dikuasai oleh jasad, maka nafsunya akan ikut kepada jasad. Maka itu nafsu cenderung kepada dimensi yang negatif, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa ini bisa masuk pada dimensi yang negatif dan juga bisa masuk pada dimensi yang positif, yaitu fujur dimensi yang negatif, takwa dimensi yang positif. Nah, sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jiwa itu posisinya tergantung mana yang memang mendominasi tubuhnya, kehidupannya. Sebab itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, padahal ruh ini adalah makhluk Allah yang gak pernah ingkar. Ruh ini adalah makhluk Allah yang paling sangat taat, dan itu Allah abadikan di dalam Al-Quran surat ke-7 ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ruh ini diciptakan oleh Allah, dan ketika masih berada di alam ruh ditanya oleh Allah, siapakah engkau wahai ruh? Maka ruh serempak menjawab, aku ini adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Maka dia bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Tapi ruh ketika bersatu dengan jasad, maka tergantung itu jasad. Kalau dia ruhnya dominan, maka jiwa itu akan ngikutin ruh, maka jiwanya akan muncul menjadi jiwa yang senantiasa senang berzikir, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kaitannya dengan siam? Siam ini melemahkan fisik, maka kemudian tidak makan. Maka kalau kemudian saat kita berbuka puasa,
kita sebagaimana orang yang kesetanan, maka puasa nggak akan berhasil. Maka harusnya kita tetap harus mengendalikan, sehingga kita ketika mampu terkendali, meskipun sholat tarawih 20 rakaat plus 3 rakaat tetap semangat. Tapi bagi orang-orang yang memang ketika berbuka itu makannya banyak, dijamin tepar itu sholat. Betul gak? Kenapa? Karena meskipun dia ruhnya ingin sholat, tapi fisiknya jauh lebih kuat mengendalikan kita. Apa yang dia kendalikan? Nafsu dikuasai oleh fisik, dan kemudian nafsu ngikut, dan kemudian nafsu mengatakan, udah taraweh kan sunnah, ya kan, isya panjang waktunya, yang penting maghrib, gitu. Dan akhirnya apa? Ya terus besok pun begitu. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ibadah siang kita akan mengembalikan fungsi ruh yang harusnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti jiwa ini ketika ruh berpisah dengan jasad, jiwa pun ikut mati. Yang ada hanya tinggal ruh. Ruh ini nanti yang akan berada di alam barzah, menikmati terhadap kenapa kalah oleh yang namanya jasad, dan jiwa kenapa tidak dikuasai. Maka lihat, ketika kita berpuasa, betul-betul berpuasa, maka jiwa pun akan nurut dan ruh menguasai jasad. Maka meskipun lelah, dia akan pergi ke masjid. Meskipun dia lelah, masih tetap taklim. Meskipun dia lelah, dan bahkan meskipun dia miskin, dia tetap bersedekah. Kenapa? Karena ruhnya dekat dengan Allah. Maka lihat, Ramadan girohnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena Ramadan kita berpuasa. Maka lihat di dalam hadis Rasulullah SAW, idza jaa Ramadan futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, orang berpuasa, maka ketika berpuasa Allah bukakan peluang surga, kemudian Allah tutup rapat peluang neraka, dan Allah belenggu setan-setan. Itu berlaku bagi orang yang berpuasa, puasanya karena Allah. Tapi kalau orang yang nggak berpuasa, peluang surga tertutup, peluang neraka terbuka lebar. Maka tidak heran setan pun berkeliaran di mana-mana. Maka kalau ada orang yang mengaku Islam tapi dia bangga memamerkan ketidakpuasaan, maka sehebat apa sih pengangguranmu? Gitu. Kenapa? Karena jatah setan kau ambil. Ya kan? Harusnya setan yang menggoda orang-orang yang berpuasa, ini justru diambil oleh manusia yang mengaku dirinya Islam, tapi dia bangga, dia pamerkan bahwa dirinya tidak berpuasa. Dia seolah-olah aku ini punya hak mau puasa atau tidak. Oh iya, tapi engkau memang lebih rendah dibandingkan dengan iblis laknatullah. Iblis saja masih takut, Pak. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini siam harus kita pahami. Siam ini harus kita dalami, sehingga siam kelak mengantarkan umat manusia akan mendapatkan kebahagiaan, bukan saja di dunia tapi di akhirat. Maka akhir ayat yang menjadikan rujukan tentang ibadah siam, surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Dan itu tidak mudah karena prosesnya proses panjang. Maka kemudian kita menjadi orang yang bertakwa. Maka ketika takwa sudah kita dapatkan, ketika menemui masalah, masalah itu pun menjadi berkah. Kenapa? Karena Allah akan datangkan wa may yattaqillaha yaj'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di akhirat Allah akan siapkan kenikmatan yang memang belum pernah dinikmati oleh orang manapun, makhluk apapun. Apa itu? Surga. Wa jannatun arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Maka surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siam tujuan akhirnya adalah takwa, tapi supaya kita mendapatkan ketakwaan, maka kita harus mampu mengendalikan jiwa, dan jiwa yang senantiasa menurut kepada ruh, maka Allah akan panggil, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatal mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan siam yang kita lakukan di siang hari dan qiyam yang kita dirikan di malam hari menjadi sarana datangnya keberkahan, datangnya rahmat, datangnya maghfirah, dan juga idqu minan nar bagi kita semuanya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.